Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di mata kuliah metodologi penelitian. Perkenalkan, nama saya Reza Agustin dari semester 5A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal saya yang berjudul Scientific Activities for the Engagement of Undergraduate Student in the Separation and the Taking of Waste, atau keterlibatan mahasiswa sarjana dalam kegiatan ilmiah atau kegiatan saintifik dalam pemisahan dan daur ulang sampah. Yang pertama, latar belakang masalah kenapa penelitian ini dilakukan, itu berawal dari salah satu tujuan PBB pada agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan itu untuk mengurangi substansial dari timbulan sampah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali, atau biasa kita kenal itu 4R. Nah, untuk mencapai target ini, pilar utamanya itu dengan merubah kebiasaan masyarakat dalam pembuangan limbah, khususnya anak-anak dan remaja. Nah, lembaga pendidikan menjadi peran kunci penting untuk merubah kebiasaan tersebut. Nah, anggota fakultas dari UIB di Spanyol itu membentuk atau merancang kegiatan pembelajaran aktif untuk mahasiswa dengan latar belakang daur ulang untuk menuju paradigma baru, yaitu pembelajaran induktif yang berorientasi pada siswa. Jadi siswa lebih aktif dibandingkan pembelajaran deduktif yang hanya berorientasi pada guru konvensional. Selanjutnya, untuk rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama itu bagaimana keterlibatan mahasiswa dalam mengatasi permasalahan limbah. Bagaimana para mahasiswa dapat memecahkan masalah pengolahan dari berbagai jenis limbah. Terakhir, apakah kegiatan pembelajaran aktif ini dapat meningkatkan kepedulian mahasiswa terhadap lingkungan pada bahan limbah. Nah, berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis atau mengetahui keterlibatan mahasiswa terhadap kepedulian lingkungan dalam pengelolaan limbah melalui rancangan program pembelajaran aktif. Nah, diharapkan melalui rancangan kegiatan ini tuh mahasiswa menjadi meningkat belajar mandirinya, pemikiran kritisnya, memastikan bagaimana kerja tim, dan lain-lain. Selanjutnya ada kajian teoritis atau kajian yang mendukung pada penelitian ini, teori yang mendukung atau penelitian yang dahulu. Yang pertama itu kegiatan yang berkaitan dengan daur ulang ini sebenarnya telah diperkenalkan di kelas sekolah menengah dan universitas. Banyak penelitian juga yang telah dilakukan mengenai daur ulang ini, seperti yang ada di slide tersebut ya, residu kapur kelas, residu laboratorium kimia, dan lain-lain. Nah, sayangnya sebagian besar kegiatan ini hanya berfokus pada kegiatan individu yang pada akhirnya tidak mampu menunjukkan bagaimana dampak nantinya ekonomi sirkular dalam penanganan sampah dalam kerangka multidisiplin atau dalam berbagai bidang, sehingga penelitian ini dirancang untuk memberikan mahasiswa paparan langsung melalui kegiatan kelompok, proses daur ulang menggunakan kerangka yang holistik, lalu memanfaatkan konsep kelestarian lingkungan dalam pemrosesan dan daur ulang. Nah, metode penelitian yang dilakukan yaitu metode kualitatif dengan design-based research. Subjek penelitiannya itu 20 mahasiswa dari jurusan kimia dan fisika dari Fakultas Sains yang dibentuk kelompok menjadi 3-4 mahasiswa, mungkin 5 atau 6 kelompok. Nah, 2 pengawas bertanggung jawab atas satu kelompoknya untuk mengetahui proses yang dilakukan selama kegiatan tersebut seperti apa melalui penilaian formatif. Nah, penilaian formatif ini sebagai instrumen penelitiannya. Instrumen penelitian ini karena metode kualitatif, jadi instrumennya itu berasal dari si penelitinya atau research as instrument. Prosedur penelitiannya itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu aktivitas awal. Nah, di aktivitas awal ini mahasiswa mempelajari bagaimana pengelolaan dan pemisahan sampah yang baik. Setelah itu mahasiswa diminta untuk memisahkan sampah dari tempat pembuangan. Nah, selanjutnya mahasiswa melakukan beberapa percobaan yang telah dirancang sesuai dengan instruksi instruktur. Nah, percobaan ini antaranya ada daur ulang kertas, daur ulang minyak, pemisahan dan daur ulang kimiawi dari plastik, pemulihan ion logam mulia. Nah, setelah percobaan ini dilakukan, tahap terakhirnya itu setiap tim atau setiap kelompok mempresentasikan kegiatan dan hasil
di hadapan teman sekelasnya. Selain itu juga, instruktur memberikan evaluasi terhadap kinerja mahasiswa selama ada di laboratorium. Nah, teknik pengumpulan datanya itu dilakukan oleh pengawas dan instruktur selama proses kegiatan. Variabel yang ditelitinya itu variabel sikap dan motivasi. Maksudnya meneliti sikap bagaimana mahasiswa itu ketika melakukan pembelajaran aktif itu apakah terlibat dengan aktif atau bagaimana gitu. Baik, untuk selanjutnya ada hasil. Kegiatan pembelajaran aktif dapat meningkatkan pemahaman dan kepedulian mahasiswa terhadap lingkungan melalui pengelolaan limbah. Nah, hal ini terbukti dengan adanya beberapa pertanyaan. Ini membuktikan bahwa mahasiswa itu terlibat aktif. Nah, 5 pertanyaan itu menjadi bahan bahwa sistem sampah di Spanyol ini harus diperbaiki. Nah, 5 pertanyaan ini antara lain yang pertama, mengapa bahan kaca tidak dipisahkan oleh warna? Kan warna hijau dan coklat atau tidak berwarna, kenapa tidak dipisahkan? Nah, ternyata koleksi kaca dengan warna itu akan membantu meminimalkan penggunaan adiktif dan akan memudahkan mendaur ulang. Yang kedua ada, mengapa wadah plastik dan logam bercampur di dalam tempat sampah kuning? Nah, memang di Spanyol ini tempat sampah kuning ditujukan untuk wadah plastik dan logam. Nah, ternyata lebih baik itu plastik dan logam itu dipisahkan karena ada bahan yang mungkin tidak dapat dipilih secara magnetis. Yang ketiga, mengapa sebagian besar jenis plastik disatukan saat mereka membutuhkannya, sebenarnya itu kan harus dipisahkan untuk proses daur ulang. Nah, koleksi terpisah atau plastik ini memang akan membuat daur ulang lebih mudah. Tetapi karena jenis plastiknya ini banyak, jadi tidak begitu nyaman untuk memisahkannya, karena setidaknya butuh 7 tambahan tempat sampah lagi. Yang keempat, mengapa kertas dan karton tidak dikumpulkan secara terpisah? Nah, kertas dan karton terpisah itu akan membantu menghasilkan kertas dengan kualitas lebih baik. Yang terakhir, apa yang terjadi dengan residu campuran seperti paket aluminium plus timah? Nah, pemisahan dari residu campuran ini sebenarnya proses yang tidak praktis, artinya proses yang cukup rumit. Nah, sehingga pendekatan terbaik atau solusi yang terbaik itu dengan menghilangkannya sepenuhnya dari kehidupan kita. Kesimpulan, kegiatan yang dirancang yang telah dilakukan ini dapat memberikan kesadaran mahasiswa tentang 2 konsep. Yang pertama, memperkuat kenyataan bahwa limbah itu bukan lagi produk akhir konsumsi yang tidak diinginkan atau tidak dapat dihindari, karena masih bisa didaur ulang. Yang kedua, menggambarkan bahwa sampah mengandung sejumlah barang dapat didaur ulang, dan daur ulang itu sampah itu harus disortir terlebih dahulu, baik itu jenis plastik, karton, kertas, kaca, dan lain-lain. Dan bagaimana pengelolaan yang tepat, komponen sampahnya itu dapat diolah seperti apa. Nah, dari kedua konsep tersebut, keterlibatan dan partisipasi mahasiswa secara keseluruhannya membuktikan bahwa kegiatan ini dapat meningkatkan kepedulian lingkungan mereka terhadap bahan limbah, karena mereka telah mengetahui dampak dari sampah-sampah tersebut, sehingga penelitian ini mencapai tujuan dari awal pengajaran. Yang terakhir, komentar untuk jurnal ini, kelebihannya isi jurnal dijelaskan cukup jelas dan terstruktur, permasalahannya juga dijelaskan dengan solusinya, sehingga memudahkan kita untuk memahami apa latar belakang, tujuan, maksud, dan hasil dari kegiatan tersebut. Nah, namun kekurangannya itu evaluasi dari instruktur di akhir sebagai penilaian atau instrumen penilaiannya itu tidak disebutkan, sehingga kita tidak tahu apakah di penelitian ini atau kegiatan ini memang tidak ada kekurangan atau ada, dan jika ada, di mana letak kekurangannya, sehingga kita bisa menjadi acuan untuk kedepannya agar tidak mengulangi atau memperbaiki kekurangan tersebut. Baik, cukup sekian untuk presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.